Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah nuhtihi minha wa sanajzi syakirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathata ya'simuhum Allah min 'adzabil qabr, alladhi yamutu shahid wal mu'adhdhinu alladhi yad'u an-nasa ila as-salah walladhi yamutu yawmal jum'ati aw laylataha. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah, hadirin wal hadirat jemaat ahli ta'ziyah yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang kita hormati serta kita banggakan bersama unsur pemerintah Desa Lalombi beserta dengan seluruh jajarannya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga mampu membawa Desa Lalombi menjadi desa yang lebih maju dan insyaallah lebih sejahtera masyarakatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah menjadi desa yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah hasil panennya, subur tanahnya, sehingga masyarakat hidup makmur dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Juga teristimewa yang kita hormati serta kita banggakan bersama guru kita Bapak Imam Masjid beserta dengan seluruh pegawai syarahnya. Semoga Bapak Imam dan seluruh pegawai syarah kita juga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga mampu melayani umat, memberikan arahan, memberikan nasihat, mengajak umat untuk bersama-sama beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang kita hormati serta kita banggakan bersama Ketua BPD beserta dengan seluruh anggotanya, khususnya yang ada di Desa Lalombi. Juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala,
diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga mampu bekerja sama, bersinergi dengan unsur pemerintah Desa Lalombi. Bagaimana ke depannya arah pembangunan Desa Lalombi ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan pembangunan yang ada di Desa Lalombi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Lalombi. Betul? Saya bilang main betul. Kalau tidak betul pulang saya. Dan juga teristimewa kepada mangge-manggeku, pendotinaku, tuaka-tuakaku, tuai-tuaiku, khususnya keluarga yang ditinggalkan almarhumah. Semoga senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalani ujian yang Allah berikan kepada keluarga almarhumah. Karena kenapa tidak mudah jamaah sekalian? Tidak mudah melepaskan orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita sayangi. Tapi kita harus berprasangka baik sebagaimana kita menyayangi, mencintai almarhumah. Tapi Allah lah yang lebih mencintai dan menyayangi almarhumah. Dan semoga almarhumah insyaallah husnul khatimah, meninggal dalam keadaan mendapatkan rahmat, berkah serta ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ditempatkan di tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga almarhumah berbahagia di alam barzah. Asbab sedekah, bacaan zikir, salawat, doa yang dikirimkan oleh keluarga, handa taulan dan seluruh jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat, jamaah tahlil wa ta'ziyah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, tumunta di mandate desa, terlalu banyak pertanyaan. Naku ya namate, tidak usah ditanya kenapa meninggal dunia, berarti ajalnya telah tiba. Takdir ketetapan Allah telah ditentukan. Bahkan kematian itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun almarhumah ini tidak sakit, hari itu juga dia akan meninggal dunia. Meskipun dia tidak keluar rumah, tidak kemana, tetap juga akan meninggal dunia hari itu juga. Karena kenapa? Hari itu adalah hari yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu adalah perjanjian kita, kesepakatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana perjanjian itu terjadi? Ketika kita berada dalam rahim. Kita yakin jamaah sekalian bahwa saya hidup di dunia dalam keadaan seperti ini, saya hidup seperti ini, hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya akan meninggal dunia. Dan kita yakin, kita sepakati, lahirlah kita ke dunia. Kalau kita tidak setuju, ketika lahir meninggal dunia. Karena kita hidup ini sesuai dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Tidaklah setiap insan, setiap manusia, setiap yang bernyawa tidak akan meninggal dunia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum izinnya tidak meninggal dunia. Walaupun sudah sakit, sudah koma, sudah sekarat, aneh unde pada tapueta, belum izinnya Allah, belum restunya Allah, belum meninggal dunia. Meskipun juga tidak sakit, jalan ke sana kemari, naik motor ke sana kemari, kebun dia ke sana kemari, belum juga meninggal dunia. Tapi kalau memang sudah waktunya, meninggal dunia. Illa biiznillahi kitaban muajjala. Izin itu telah kita sepakati, waktu itu
itu akan tiba, ajal itu akan datang, siap atau tidak siap, mau tidak mau harus kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mau. Mau tidak mau, harus mau. Suka tidak suka, harus suka. Karena kenapa? Sudah ditetapkan oleh Allah dan kita sudah setuju atas takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia ini sebenarnya tinggal kita pilih, Pak. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Mau mendapat kebahagiaan, silakan. Mau hidup senang, silakan. Mau hidup susah, silakan. Mau berbuat baik, silakan. Mau berbuat buruk, silakan. Semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh jamaah sekalian. Ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita, sampai subuh jangan narkoba. Apa jawabannya? Uangmu siapa kebeli? Kira-kira jadi kemana korum? Oh sedo kamu, oh sejamu. Tidak bisa kita baku paksa, Pak. Tidak bisa dipaksa. Karena kenapa? Masing-masing memiliki pilihan kemana arah tujuannya. Kalau dia mau sehat, silakan. Mau sakit, silakan. Mau panjang umur, silakan. Mau cepat mati, silakan. Semua tergantung pada kita. Allah memberikan pilihan kebebasan. Mau bekerja, silakan. Mau tidur-tiduran, mau bermalas-malasan, silakan. Sehingga Allah lanjutkan ayat tersebut. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan di dunia, pahala di dunia, niscaya Allah pasti memberikan kebaikan dan pahala di dunia. Catatannya, pertanyaannya, nuapan poviamu. Apa yang kita lakukan supaya kita mendapatkan pahala di dunia dan kebaikan di dunia? Saya kasih contoh. Ya Allah, berikanlah aku rezekimu ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah. Allah pasti berikan kita rezeki. Allah pasti kabulkan kita punya doa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjemput rezekinya Allah? Mau sampai subuh maturu, tidur bangun sore maghrib, apa mugata? Tidak dapat apa-apa. Tidak ada rezeki kau dapat, cuma tidur. Mau sampai subuh doa, tidur, bangun sore. Anda manggarib udah membangun. Apa kau dapat? Geri mata ente lubaku. Tidak dapat rezeki. Karena kenapa? Allah pasti memberikan rezeki, tapi kita harus berikhtiar, berusaha. Disitulah niat kita dilihat oleh Allah. Disitulah ikhtiar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat usaha kita, perjuangan kita, ikhtiar kita di dalam meraih karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah saya kesehatan ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Allah pasti berikan kita kesehatan. Allah pasti sembuhkan penyakit kita. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan sehingga Allah berikan kesehatan kepada kita dan sembuhkan penyakit kita? Apa yang kami lakukan? Pertama, jaga pola hidup sehat, makan yang sehat, istirahat yang teratur. Kalau tiap malam begadang, agama sehat? Tidak sehat, Pak. Tidak ada urusan tiap malam begadang, tidak tidur. Ini zalim, Pak. Zalim kepada diri sendiri. Mata yang seharusnya istirahat, tubuh kita yang seharusnya istirahat, kita bangun terus.
Non pemata, no apa ni pemata? Kalau kung tahu ni pemata. Umba po gapone po. Una kekera, umba po mamaga gapone. Ini tiap malam begadang, dia tahu apa yang dia jaga. Akhirnya kurang darah. Kurang darah, Pak. Karena tidak istirahat, fisiknya padahal masih muda. Usianya masih muda, tapi sudah loyo-loyo. Kenapa loyo-loyo? Karena tidak ada istirahat. Naku yang doyo, karena gue ditaboyong. Akhirnya loyo. Makan makanan yang sehat, yang halal dan thayyibah. Jangan makan makanan yang haram, minuman-minuman yang haram. Banyak orang penyakit liver sekarang. Liver itu tidak makan dia. Dari madu itu kenapa tidak makan? Karena dia hanya fokus melakukan perkara yang sia-sia. Tidak mau dia makan, tidak mau dia minum. Asam lambung naik. Karena kenapa? Bukan air mineral dia minum, cap tikus dia minum. Anu napoi, belum ada isi perut, itu sudah dia makan, dia minum. Agak masih sakit, tidak sehat. Kemudian banyak orang olahraga luar biasa olahraganya, tapi lupa waktu jamaah sekalian. Ingin mendapatkan sehat, tapi lupa waktu. Manggaribi mau. Tidak ada berhenti dia olahraga, masih main bola, masih main voli, masih main takraw. Dapat sehat? Tidak dapat sehat. Karena olahraga ini tidak sekedar olahraga, tidak sembarangan olahraga. Ada waktunya. Kita atur waktu, Pak. Ada waktu makan, ada waktu sholat, ada waktu istirahat, ada waktu berolahraga. Mampukah kita mengatur waktu itu? Kayak malamnya seharusnya orang istirahat, kita masih tidur, kita masih berjaga-jaga. Nggak apa-apa kalau dia satpam berjaga malam, paginya dia tidur. Tapi kalau malam tidak tidur, siang juga tidak tidur, ngelo juga betul. Tidak mau sehat kita, Pak. Apalagi sudah betul-betul ada penyakit, tidak mau sembuh kita punya penyakit. Karena kenapa? Kita tidak menjaga pola hidup sehat. Makan jangan sembarang makan, apalagi usia sudah di atas 50. Cucu daging. Jangan terlalu banyak makan lagi, boleh dimakan sekedarnya saja. Kalau mau sehat, kacang-kacangan boleh dimakan, jangan terlalu banyak. Tempe, tahu tempe dari kedelai. Sedangkan saya, anak kemarin, nomor saya minta putu. Sudah berasa, Pak. Karena kenapa? Semua dipupuk, Pak. Ayam disuntik, belum waktunya supaya cepat besar disuntik. Ini nih bombo besar dia disuntik, Pak. Semuanya dipupuk, disuntik. Kangkung sekarang yang kita beli sama Mas itu juga disemprot. 1 jam saja setelah masak, lihat kuahnya berwarna hijau. Saya kaget lihat kangkung sekarang. Dulu biar 2 kali saya panas itu kangkung, bermalam sabunnya sayur kangkung tidak berubah warnanya, tetap bening. Sekarang tidak usah bermalam, 1 jam lihat itu kuahnya kangkung hijau. Itu kanker itu. Kalau kita makan kanker itu kan yang dari pupuk disemprot itu. Kecuali yang tumbuh begitu saja, tumbuh dekat saluran air, itu masih boleh dikata ya organik lah, tinggal tidak dipupukin kelor. Iya, Pak. Kangkung hijau sudah. Nah, ini yang bikin menyebabkan orang banyak sakit, gula darah, asam urat, rematik. Tapi insya Allah kalau kita jaga pola hidup sehat, makan makanan sehat, teratur, kita punya istirahat, pola kerja, silakan makan daging, tapi jangan cuma tidur-tiduran keluar supaya keluar keringat. Itu menjadi olahraga kita. Makanya orang tua dulu panjang-panjang umurnya, tidak pernah sakit kakinya. Sekarang hama umur masih 20, so setengah mati berjalan. Iya. Karena kenapa? Kita sekarang kurang olahraga, kurang keluar keringat. Apalagi orang kantor itu AC terus.
Nah, di dalam ruangan tidak ada keluar keringat. Nah, itu bikin penyakit juga, Pak. Jangan tidak keluar keringat. Makanya selesai sholat subuh, lari-lari kecil di depan rumah kita, injak batu kecil, kerikil. Ini salah satu olahraga alternatif bagi kita supaya fit kita punya badan, sehat kita punya badan. Nah, itu olahraga. Kalau kita mau sehat toh, nah, olahraga. Alhamdulillah, selesai sholat subuh saya lari-lari, kasih keluar keringat. Untuk apa itu? Untuk menjaga keseimbangan, untuk menjaga kesehatan agar supaya kita sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi berdoa, ya Allah, berikanlah saya ilmu pengetahuan ya Allah, berikanlah saya pemahaman ya Allah, berikanlah saya kecerdasan ya Allah. Allah pasti berikan kecerdasan, Allah pasti berikan ilmu pengetahuan kepada kita. Pertanyaannya bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu? Tentu belajar. Tidak ada orang langsung pintar, Pak. Tidak ada itu bayi ketika dilahirkan langsung berjalan. Tidak ada, Pak. Tidak ada bayi ketika dilahirkan langsung bicara. Tidak ada. Semuanya butuh proses. Maka dari itu proses inilah yang kita jalani jamaah sekalian. Orang yang mau cerdas maka dia harus menuntut ilmu, belajar. Makanya kita dari kecil sudah belajar. Ada namanya pendidikan anak usia dini, PAUD. Dulu masih taman kanak-kanak TK, sekarang ada namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Selesai PAUD atau TK naik sekolah dasar. Selesai sekolah dasar 6 tahun, naik sekolah menengah pertama 3 tahun. Selesai SMP, naik sekolah menengah atas 3 tahun. Untuk apa ini? Supaya kita memperoleh ilmu pengetahuan. Selesai lagi sekolah menengah atas atau kejuruan atau madrasah aliyah, lanjut ke perguruan tinggi. Untuk apa itu kita jalani? Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan supaya kita tahu mana jalan yang terbaik dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang keliru, ini yang sah, ini tidak sah. Kalau orang tidak dia tahu, dia gosok. Halal haram dia gosok. Yang penting uang, ya kan? Iya, betul, luar biasa. Jadi Allah memberikan kebebasan kepada kita. Silakan Anda mau mendapatkan kebaikan di dunia, maka lakukanlah kebaikan. Niscaya Allah akan memberikan kebaikan. Ketika engkau ingin mendapatkan pahala di dunia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah berikan ibadah, pahala ibadah ketika kita beribadah di dunia ini dengan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan lagi, wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minna, dan barang siapa yang menginginkan kebaikan akhiratnya, pahala akhiratnya, bekal untuk akhiratnya, Allah pasti juga akan memberikan pahala serta kebaikan akhirat kita. Pertanyaannya, mau apa dia? Apa yang kita lakukan untuk akhirat kita? Ketika kita berdoa, ya Allah, wafatkanlah saya ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, bebaskan saya dari siksa kuburmu ya Allah, hindarkanlah saya dari siksa api neraka ya Allah. Pasti Allah bebaskan kita. Pasti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Pasti Allah bebaskan kita daripada siksa kubur dan siksa api neraka. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan sehingga Allah akan memberikan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan? Sehingga Rasulullah bersabda, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathata ya'simuhumullahu min adzabil qabr. Tiga golongan, tiga kelompok orang-orang yang tidak akan disentuh oleh siksa kubur, tidak akan disiksa di dalam kubur. Siapa mereka? Yang pertama, alladzi yamutu syahid. Mereka orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid.
Siapa mereka yang syahid ini? Mereka yang meninggal dalam keadaan membela yang benar, membela agama, membela negaranya, membela hartanya, membela harga dirinya. Saya kasih contoh. Saudara kita di Gaza sana, di Palestina, mereka dikatakan orang-orang mujahidin, orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Kenapa mereka dikategorikan orang-orang syahid? Karena pertama, mereka membela agama Allah, membela dan menjaga kesucian Masjidil Aqsa, membela negaranya Palestina. Jadi ketika mereka berjuang, maka mereka meninggal dunia dalam keadaan syahid. Anda ragu, Allah berikan tanda bahwa mereka adalah orang syahid ketika meninggal dunia, berhari-hari di dalam reruntuhan, tidak mengeluarkan aroma busuk. Justru sebaliknya jamaah sekalian, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid mengeluarkan aroma wangi sehingga masyarakat di sekitarnya terheran-heran. Jadi tandanya orang mati syahid itu mengeluarkan aroma wangi. Bahkan internasional, dunia internasional kagum, terheran-heran, betul kayak kabar. Akhirnya reporter TV One berkunjung ke kota Gaza, ingin menyaksikan apakah betul jasad para mujahidin, mereka yang meninggal syahid ini mengeluarkan aroma wangi. Ada yang meninggal dunia dipegang dia punya dada, karena ada keringatnya keluar, keringatnya itu yang dipegang, dicium bau keringatnya, wangi. Nah, wangi ini tandanya jasad itu adalah jasadnya orang syahid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasadnya tidak akan busuk, jasadnya tidak akan hancur dimakan tanah, jasadnya tetap utuh sampai hari kebangkitan. Siapa lagi? Seorang wanita yang meninggal ketika pasca persalinan. Seorang wanita ketika melahirkan kemudian meninggal dunia juga dikategorikan orang-orang meninggal dalam keadaan syahid, mendapatkan pengakuan, kesaksian bahwa dialah hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersaksi? Allah dan Rasulnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perempuan itu gampang masuk surga, gampang sekali masuk surga. Taati suamimu, taat saja suamimu. Gampang saja perempuan, Pak. Dia taat kepada suaminya. Ketika dia hamil, dia melahirkan, tinggal dia pilih. Kalau dia melahirkan selamat, alhamdulillah, anak itu yang akan menjadi penyelamatnya. Tapi ketika dia wafat ketika melahirkan, maka dia juga dikategorikan orang-orang yang syahid. Jadi banyak kemuliaan, banyak kemuliaan dari seorang wanita, Pak. Siapa lagi? Mereka yang bekerja mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Saya kasih contoh. Satu nelayan, tiba-tiba di tengah laut mencari ikan, mencari rezeki yang halal dan thayyibah untuk menafkahi istri dan anak, tiba-tiba tenggelam, meninggal dunia, juga dikategorikan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikategorikan syahid? Karena meninggal dalam keadaan beribadah. Kenapa beribadah? Karena mencari rezeki yang halal dan thayyibah untuk menafkahi istri dan anak, juga di hadapan Allah sebagai ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya ketika turun dari rumah bekerja mencari rezeki, pakanoara nemo matenggo-tenggo. Kalau turun dari rumah cari rezeki, semata-mata cari rezeki, nemo kemengelo janda kum. Jadi tidak ada apa, Pak. Kalau tadi niatnya berpaling bercabang, tidak syahid dia, Pak. Kenapa? Karena tante syahid ada apa? Janda ada apa? Syahid namanya. Jadi jangan dibolak-balik itu hati. Kalau niat turun cari rezeki, jangan cari yang lain.
Insya Allah perjalanan kita mencari rezeki yang halal dan thayyibah untuk menafkahi istri dan anak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan kebaikan untuk akhirat kita. Itu sebagai pahala kita, itu sebagai kebaikan kita untuk akhirat kita. Makanya saya ceramah tidak takut, sudah orang bilang tidak takut belum malam, tidak takut jamaah sekalian. Untuk apa takut? Sementara dalam keadaan kebaikan, kalaupun saya meninggal dunia syahid. Karena dalam keadaan berbuat baik, silaturahmi, berzikir, berdoa, bersolawat, serta bertaziah. Kemudian siapa lagi? Orang yang dibegal, jangan takut melawan, lawan. Biar dia pakai parang. Sekarang zamannya orang begal, orang yang membela harga dirinya, menjaga hartanya untuk tidak direbut. Insya Allah wafat membela harga dirinya, membela hartanya, menjaga hartanya, insya Allah juga syahid, meskipun dia dibunuh. Lawan saja, Pak. Karena kita dalam keadaan kebenaran, membela, jangan sampai motor saya dirampas, jangan sampai harta saya diambil, jangan sampai harga diri saya dipermainkan. Oh, nak capek kemudian kita gusah bela boleh pemurah saya. Makanya kita juga jangan turun begitu saja. Nemo mana nggak baik, turun tidak ada baca basmalah, tidak ada mau ambil barokah. Makanya orang itu hari ini sapuakan padu sunggaraka, baca doa, sebut asma Allah, bentengi diri. Saya ini sampai di Tampaure, sampai di Mapono, sendiri naik motor, tidak ada teman. Iya komunitas ada teman, tapi saya punya teman. Semua kamu tidak lihat. Siapa dia? Malaikat. Kita ini masing-masing punya malaikat yang menjaga kita, mengawasi kita. Jadi saya sampaikan sama keluarga saya, ini pakai. Insya Allah kau pulang dari Tondo aman. Yang tidak usah banyak bicara. Selesai kau baca, ambil berkahnya, kasih masuk dia, lipat ke bawah lidah, sudah jalan. Aman. Ya saudara, tidak ada hadang kondisi, tidak ada hadang. Alhamdulillah. Perjalanan meskipun sunyi, tidak ada kendaraan, cuma saya sendiri, tidak ada masalah. Karena kenapa? Kita sudah membentengi diri kita dengan kalimat zikir, kalimat doa, kalimat sholawat. Makanya saya mau ngomong, jangan main-main zikir, jangan main-main berdoa, jangan main-main bersolawat kepada baginda Rasulullah, karena ada berkahnya. Ada berkahnya. Bahkan orang ketika wafat, ketika berzikir, husnul khatimah. Orang yang wafat ketika sholawat, husnul khatimah. Bahkan ketika berdoa, dia memohon kepada Allah, meninggal dunia, husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan mendapatkan naungan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kedua, wal mu'adzin alladhi yad'un nasa ila shalah. Kategori yang kedua, orang-orang yang tidak akan disentuh oleh siksa kubur adalah orang yang azan di masjid. Wal mu'azzinu, mu'azzin yad'un nasa ila shalah, yang mengingatkan masyarakat, mengingatkan jamaah untuk menunaikan ibadah salat. Siapa yang rajin azan di masjid, maka dia salah satu yang dikategorikan oleh Allah dan Rasulnya tidak akan disiksa di dalam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kalimat sederhana, simple saja, dapat menyebabkan orang-orang yang mengucapkan kalimat azan tersebut akan dibebaskan daripada siksa kubur, kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak orang rampasan berebutan untuk azan di masjid jamaah sekalian. Karena kenapa? Semakin banyak orang yang berkunjung ke masjid, hadir berjamaah di masjid, sebanyak itu pula pahala sholat yang Allah berikan kepadanya, tanpa mengurangi pahala orang yang ikut berjamaah di masjid. Jadi jangan pandang ente azan ini, Pak. Jangan pandang ente. Karena kenapa? Ketika kita mengumandangkan azan, kalimat azan kita sebut, yang menjawab itu seluruh makhluk ciptaan Allah. Tanah, batu, rerumputan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Bayangkan kalau dia jawab kita punya azan itu, berapa seluruh makhluk ciptaan Allah ini. Dan kemudian ketika azan itu tiba, waktu sholat masuk, mereka juga berzikir. Siapa mereka? Tumbuh-tumbuhan, batu, tanah, air, ikan di laut. Berapa pahala? Karena bukan hanya manusia yang beribadah kepada Allah, tapi seluruh makhluk ciptaan Allah ikut beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya kalau sholat di rumah, saya langsung qomat azan dulu, Pak. Kenapa saya azan? Untuk mendapatkan fadilah keutamaan daripada azan, Pak. Walaupun kita sholat di rumah, karena mungkin terlambat, karena ada kegiatan di rumah, jangan langsung sholat, Pak. Biasa langsung qomat, rugi. Azan saja, biar tidak panjang. Kayak tadi itu sederhana. Kenapa? Nama agama. Kan capek, sederhana saja, tidak usah terlalu panjang, karena cuma untuk kita, supaya rahmat Allah turun di rumah kita, berkahnya Allah hadir dalam rumah kita. Biasa orang kalau sholat di rumah, sholat saja dia. Kalian juga tidak bakamat, langsung sholat saja dia, ya kan? Padahal paling bagusnya, paling afdolnya azan saja, tidak nanti di masjid, Pak, di rumah azan. Dan kalimat azan ini bukan hanya sekedar sebagai panggilan sholat, tapi untuk menjadikan kita mendapatkan rahmat di sisi Allah. Anak-anak baru lahir di azan laki-laki, di iqamah perempuan, untuk apa? Supaya sebelum dia lahir ke dunia belum ada yang dia dengar kecuali kalimat zikir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa manfaatnya? Kalimat azan ini dilantunkan di telinga anak-anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir, supaya Allah berikan panoto, petunjuk, hidayah. Jadi belum ada kalimat yang dia dengar kecuali kalimat zikir, azan. Bukan berarti dia langsung sholat, tidak. Karena makna azan ini luas, bukan hanya sekedar panggilan untuk sholat, tapi mengagungkan asma Allah. Terjadi gempa, terjadi guncangan, orang azan boleh. Supaya apa itu kalimat azan dikumandangkan? Supaya tanah berhenti untuk
bergoyang. Karena kenapa? Tanah ini akan berhenti ketika asma Allah dikumandangkan. Asma Allah disebut, makanya terjadi gempa atau air naik, angin kencang, orang azan. Jadi azan ini bukan sekadar hanya panggilan untuk sholat, tapi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menenangkan semua perkara-perkara yang terjadi di dunia, termasuk gempa bumi, angin kencang. Boleh azan, Pak, supaya angin itu tidak membahayakan rumah kita, kampung kita, desa kita. Nah, ini manfaat daripada azan. Perempuan dia qamah. Untuk apa? Memberikan pemahaman kepada anak kita bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, tidak ada yang dapat memberikan yang terbaik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita bertanya, untuk apa jenazah almarhum itu untuk diazankan? Dia kan tidak sholat lagi. Betul, dia tidak sholat lagi di alam kubur, tapi itu sebagai peringatan kepadanya. Azan yang kita kumandangkan sebagai peringatan, siap-siap ente. Selesai ini ente ketemu sama mungkar nakir, tora-tora sangat kelihatan. Karena nanti dia ditanya, man rabbuka, man nabiyuka. Itu kalimat azan bukan untuk dia sholat di dalam kubur, tidak. Peringatan, siap-siap ente. Selesai kita kuburkan ini sudah 3 langkah jamaah pulang, sudah bergemuruh itu tanah. Bergemuruh tanah, tandanya malaikat akan datang. Yang tidak mendengar jin dan manusia, yang mendengar sapi boleh, anjing mendengar. Orang yang disiksa di kubur itu binatang dengar, yang tidak dengar jin dengan manusia. Itu peringatan untuk dia untuk siap-siap. Kalau selama ini kau acuh, kau tidak pernah dengar kalimat azan, ini terakhir kau dengar azan. Selama ini kau tidak sholat, ini terakhir kali kamu bawa kamu di masjid untuk sholat. Padahal kalau dipikir tidak bisa dia sholatkan, kenapa dia disolatkan? Itu tanda untuk dia, teguran untuk dia, siap-siap ente. Karena nanti ditanya tentang sholat, makanya dia disolatkan. Saking dimuliakan dia, saking diberikan peringatan dia, bukan imam di depan, dia di depannya imam. Coba perhatikan orang sholat jenazah. Ada ke jenazah di belakang, tidak ada di depan. Tandanya apa? Peringatan untuk ente. Siapa dia? Almarhum atau almarhumah. Karena yang nanti ditanya adalah tentang perkara sholatmu, bagaimana sholatmu di dunia. Ini terakhir, Pak. Terakhir dia sholat, makanya disolatkan. Terakhir dia dengar azan, karena terakhir itu dia akan mendengarkan azan, dan tidak lagi yang dia dengar kecuali pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maka Allah berikan pahala kebaikan di dunia, Allah berikan apa yang kita inginkan. Insya Allah husnul khatimah kalau kita manfaatkan ini. Jadi azan tiba, hentikan aktivitas kita untuk sementara. Makanya coba lihat, perhatikan Bapak Gubernur kita, Bapak Dr. Anwar Hafid MSI, 30 menit sebelum waktu sholat tiba, semua aktivitas rapat dihentikan untuk sementara. Tidak ada kegiatan. Karena kenapa? Dia tahu, dia paham, ketika manusia lupa kepada Allah, bencana akan datang. Ketika kita lupa kepada Allah, biar bagus bagaimana kita bangun kota, kita bangun kita kota Palu, Donggala, kita kasih indah, tapi lupa jauh kepada Allah, magata bahaya, magero. Lihat saja jembatan Ampadal, jembatan 4 Palu dulu, bagusnya warna kuning, sekarang tidak ada. Karena kenapa? Dulu jauh kepada Allah, jauh. Azan berkumandang, orang cuek orang dengan panggilan azan, tidak ada datang. Pertanda masyarakat jauh dan tidak peduli dengan kalimat panggilan sholat. Hanya di pinggir pantai, di Talisay, di kampung nelayan, tidak sholat mereka, hanya berdagang saja. Pada panggilan azan tiba, masih ada itu masjid yang di pinggir pantai, masih terapung, tidak ada sudah kakinya. Karena kenapa? Tidak ada juga orang sholat di situ. Dibangun masjid di atas pantai, dananya dari negara luar, tapi yang lain cuma dia saja, yang semen cuma dia saja, orang kesana kemari. Padahal itu masjid dibangun untuk apa? Untuk sholat.
sholat Pak, tapi kita tidak mau sholat di situ. Untuk apa dibangun? Untuk apa dibangun? Makanya pentingnya sekarang ini musola yang dibangun di setiap kantor, instansi harus diisi. Siapa yang isi? Komi yang di kantor situ. Dibangun musola, anggarannya besar, tapi tidak dipakai, buang-buang anggaran. Dibangun besar itu masjid, musola, setiap kantor, setiap dinas ada kantornya, ada musolanya, tapi tidak dipakai. Sehingga Allah murka kalau tidak dipakai, jangan dibangun. Kalau tidak cari masjid yang besar sana. Dibangun juga dengan biaya besar, biaya mahal, tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa ini masjid dibangun? Kalau tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di setiap masjid, di setiap musola, di situ ada kalimat Allah. Ketika masjid itu kosong daripada kalimat Allah, maka yakin dan percaya bahaya akan datang kepada kita. Bencana akan datang kepada kita. Tandanya bencana akan datang itu masjid tidak lagi dikumandangkan azan. Masjid sunyi dari jamaah. Dan orang tidak lagi mengumandangkan azan apakah di waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, satu waktu saja tidak ada yang orang azan, tidak ada yang beribadah kepada Allah, tandanya bencana semakin dekat kepada kita. Karena kenapa luar biasa kalimat azan? Jangan pandang itu. Saking mulianya orang yang mengumandangkan azan akan dibebaskan daripada siksa kubur. Dan yang ketiga, walladzi yamutu yaumal jumu'ati aw lailata. Orang-orang meninggal dunia di hari Jumat atau di malamnya. Terserah jam berapa dia meninggal dunia. Mau di paginya, mau di siangnya, mau di sorenya, mau di malamnya, insya Allah husnul khatimah, tidak akan disiksa di alam kubur. Itu yang ketiga. Orang yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat. Karena tidak semua orang pasti meninggal di hari itu atau di malam Jumat. Kenapa? Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang mendapatkan hikmah, mendapatkan naungan Allah, rahmatnya Allah, berkahnya Allah yang akan diwafatkan di hari Jumat. Siapa dia? Mantan pendeta Ustadz Yahya Walun. Bayangkan Pak, kenapa? Karena dia termasuk orang pilihan yang dulunya dia tidak pernah kenal Allah, yang dulunya dia tidak pernah ibadah kepada Allah, diberikan petunjuk sehingga dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia pelajari bagaimana Islam, kemudian dia amalkan, alhamdulillah dia menjadi orang pilihan, meninggal di hari Jumat pas hari raya Idul Adha. Kemudian pasnya lagi dia ketika khutbah Jumat. Bayangkan kira-kira meninggal di hari Jumat, kemudian hari Jumat itu hari raya Idul Adha, kemudian dalam keadaan beribadah kepada Allah, sementara khutbah di Makassar di Sulawesi Selatan. Berapa kali barokah hari Jumat, kemudian hari raya Idul Adha, kemudian sementara beribadah khutbah. Bagaimana luar biasanya barokahnya Allah wafatkan beliau dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, tiket surga sudah. Tiket surga. Kenapa begitu yakin? Tandanya sudah ada. Hari Jumat, kemudian bertepatan pada hari raya Idul Adha, kemudian sementara khutbah jamaah sekalian. Khutbah beliau. Bayangkan bagaimana Allah memanggil orang-orang pilihan itu dengan memuliakan, meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ada orang meninggal sementara sholat subuh, ketika dia sujud tidak bangun sudah tak. Husnul khatimah. Sementara berzikir, ada yang di Lumutarombok belum sempat sholat subuh Pak, dia masih berzikir. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya hayyu ya qayyum la
langsung jatuh beliau sementara berzikir di waktu subuh. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ini kalimat zikir. Sementara asik nikmatnya dia berzikir, Allah panggil dia, tidak akan merasakan yang namanya sakratul maut. Langsung tiba-tiba jatuh, tapi jatuhnya tidak serentak, santai jatuhnya Pak. Jatuhnya santai begini. Langsung tertidur dia mirip. Kaget orang sebentar sholat sunnah. Pegang syaraf. Dan ketika digali dia punya kuburan luar biasa lagi Pak. Ketika jenazah almarhum itu dimasukkan, ada aroma wangi seperti di bawah angin, ada hembusan angin dari liang lahat itu. Seakan-akan ada aroma wangi yang menyambut. Sebenarnya itu tanda ada malaikat menyambut beliau almarhum itu. Hanya saja pandangan kita terbatas Pak. Tandanya apa? Ada aroma wangi seperti ada udara yang sejuk keluar dari liang lahat. Nusipekutana orang. Ada angin keluar di liang lahat itu dalam tanah. Kemudian angin itu berhembus wangi. Tandanya apa? Orang pilihan ini akan disambut oleh malaikat-malaikat Allah. Karena kenapa? Kalimat zikir. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dibiasakan lisan itu berzikir kepada Allah supaya ketika kita meninggal dunia kita mampu mengucapkan kalimat atau asma Allah, menyebut nama Allah. Yakin dan percaya orang yang menyebut asma Allah ketika ajalnya tiba surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, Allah halalkan surga baginya. Jawab sekali. Sampai sekarang saya begini karena saya yakin. Ada juga saya punya nenek tidak tahu mengaji karena sudah tua, dia mau belajar. Saya tahu cuma suratul Fatihah, tidak tahu bacaan zikir ketika ruku, tidak tahu bacaan zikir ketika sujud. Tapi dia betul-betul ikhlas untuk melaksanakan sholat. Pakai bahasa kaili, ya Allah, saya berniat. Pakai bahasa kaili dia, aku mau niat mau sampai manggaribi tawong urakana karena Allah Ta'ala. Bahkan dia punya kata-kata itu sebelum membaca niat itu begini. Saya dengar karena saya sholat bersama beliau. Oh pueta, ini pakai bahasa kami. Ane makura sambai ku pakagana kaku. Ane masa sampai ku pakabela kaku. Artinya kalau saya punya sholat ini kurang ya Allah, cukupkan. Kalau sholat ini saya salah ya Allah, benarkan. Saking tawadhunya orang tua dulu. Baru dia takbir Allahu Akbar. Apa dia baca? Dia tidak baca doa iftitah. Kenapa? Karena tidak tahu Pak. Ini orang tua tidak tahu mengaji, tidak tahu doa iftitah, langsung baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin. Tidak tahu lagi baca apa dia. Mau disuruh baca surah pendek tidak tahu karena dia tidak mengaji. Langsung ruku saja. Allahu Akbar. Tidak tahu juga baca doa zikir ketika ruku. Takbir saja 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tidak tahu lagi baca doanya. Zikir lagi dia, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sujud takbir juga 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun dari sujud pertama tidak tahu juga. Rabbi ghafir tidak tahu dia. Takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai dia punya sholat. Cuma itu yang dia baca. Tapi luar biasanya Allah lihat hatinya. Ikhlas dalam beribadah, semata-mata mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia, saya sebagai saksi. Notakabere tua. Allahu Akbar. Takbir dia. Selesai Allahu Akbar, meninggal ini saya punya kakek tadi. Kenapa? Karena Allah lihat ikhtiarnya dia, niatnya dia ketika beribadah. Jadi tidak ada alasan dia mau sembahyang. Kenapa tidak sembahyang? Jangan ku baca. Nah, ikuti saja. Ikuti imam saja. Kan banyak alasan orang. Tidak mau sembahyang, jangan ikut sembahyang. Saya tidak mau sholat karena saya tidak tahu. Kalau tidak tahu ikuti. Begitu juga dengan tentang perkara sholat jenazah. Tidak tahu ikuti saja Pak. Karena tujuan itu membiasakan dulu, pembiasaan. Dengan sendirinya Allah akan berikan pemahaman kepada kita. Dengan sendiri Allah akan berikan ilmu pengetahuan tentang perkara amal soleh yang kita lakukan. Dengan sendirinya pasti kita bisa. Karena sudah kita laksanakan saja dulu. Kalau belum bisa ikuti saja dulu. Ikuti Pak Imam. Kalau kita tidak mengikuti, tidak mau hadir, kapan kita bisa? Jadi biasakan dulu diri kita untuk bersama-sama sholat. Ada yang tidak tahu sekarang sudah canggih. Ada bukunya. Bisa dicari di handphone, cari doa ini. Zikir sujud, zikirnya ruku, doanya. Bayangkan luar biasa. Hanya kita malas belajar sehingga kita tidak memahami aturan, tata cara, norma ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi usia sudah 50 ke atas, 60, 70, sudah waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurangi cinta dunia, kurangi pikiran tentang dunia, yang kita pikir adalah perkara akhirat. Bagaimana kedepannya kita menuju ke Allah dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Semoga Allah berikan ilmu pengetahuan kepada kita. Allah berikan hidayah kepada kita, dan ke semua kita semua yang hadir ini insyaallah diberikan kemudahan, kelancaran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kita, ya Allah, ketika nanti saya menuju ke hadirat-Mu ya Allah, wafatkanlah dalam keadaan beribadah dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ini harus kita minta. Kapan kita minta? Sujud terakhir boleh kita minta. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Itu doanya. Ada juga zikirnya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Luar biasa, sederhana. Akan dipoda deh Pak. Dijadikan lagu saja, syair Pak. Insyaallah Allah kabulkan doa kita dan kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah, husnul khatimah dan berbahagia, dan diselamatkan daripada siksa kubur dan siksa neraka, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita, khususnya untuk almarhumah. Semoga almarhumah mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta berbahagia di alam barzah, diterangi kuburannya, diluaskan kuburannya, dan insyaallah dijadikan salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian atas beberapa wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Ustaz, yaitu mengenai bekal-bekal kita untuk kembali ke
akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi bagian dari kehidupan kita dan kita bisa implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oleh karena itu kepada Ustaz kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Ustaz bisa diberikan umur panjang, kesehatan, dan mudah-mudahan dalam perjalanan pulang bisa diridhai oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang berikut sekalian informasi, keluarga yang berduka ini untuk tidak mengurangi rasa hormat bapak-bapak, ibu-ibu, karena besok adalah hari yang ketiga. Oleh karena itu, supaya keluarga tidak lagi membebani door-to-door, mengundang satu rumah, keluarga melalui kesempatan ini mengundang kita semua untuk membacakan doa tahlil yang ketiga harinya besok jam 11. Insya Allah pegawai Sarah mungkin lebih duluan. Oleh karena itu kita usahakan secepat mungkin juga supaya sama-sama besok di sini. Oleh karena itu sekali lagi keluarga berduka mengundang dengan hormat semua kita besok doa tahlil 3 hari jam 11 siang. Demikian. Kemudian